di uploadnya yang sedikit besar, unggahannya 41,7 juga, tinggi dari hasil download ketiga ISP. Uploadnya juga masih tinggi. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, baik Munir TV, Munir TV 2ND dan Munir TV 3RD. Sahabat semua, usaha WiFi di desa. Kendalanya adalah sinyal atau sinyal 4G jika menggunakan sinyal 4G yang tidak ada di desa ataupun lemot ataupun jangkauannya sulit. Kemudian yang kedua adalah tidak ada jaringan fiber yang ada di lokasi desa. Sahabat semua, karena jaringan fiber ini masih jauh, belum menjangkau ke desa-desa, sehingga untuk jaringan 4G bisa dimanfaatkan untuk usaha hotspot WiFi di desa dengan menjual kuota ataupun dengan menjual bandwidth. Menjual pakai waktu ataupun menjual kuota tergantung dari referensi atau peluang yang ada di desa. Sahabat semua, kali ini kita akan melakukan uji sebelum kita kirim ke pelanggan satu set WiFi menggunakan sinyal 4G dengan 3 router 4G, diantaranya adalah Mercusis MB110 yang menggunakan kartu SIM Bayu, kemudian 2 kartu SIM Orbit yang masuk ke device Orbit, Orbit Pro H2 dan Orbit Max H1. Kita akan menggunakan Mikrotik RB750GR3 untuk settingan 2 ISP, settingan 3 ISP, bahkan settingan untuk 4 ISP atau 4 sumber internet. Itu sudah ada di video Munir TV. Sudah lengkap load balance-nya, PCC load balance, maupun ada pola lain yang bisa meningkatkan performa WiFi kita. Kali ini kita akan menguji 3 router 4G ini. Kita akan uji satu persatu. Mercusis MB110 dengan kartu SIM Bayu, Orbit Pro 2 dengan kartu SIM Orbit, dan Orbit Max H1 dengan kartu SIM Orbit juga. Ketiganya menggunakan antena outdoor, karena di desa yang akan kita tempatkan ini adalah jangkauan sinyal 4G-nya jauh, bisa lebih dari 12 km, sehingga kita sudah lakukan uji coba dengan menggunakan antena Yagi Grid versi vertikal sebanyak 2 buah untuk kita bisa lepas di sana dan menarik sinyal 4G dengan bagus. Kita akan uji ketiganya, kemudian kita akan load balance ke dalam Mikrotik RB750 GR3 access point. Kita menggunakan access point Unify ACMS Pro dari Ubiquo. Untuk settingannya sahabat bisa lihat di link deskripsi, dan untuk performanya sahabat bisa simak di video selanjutnya. Sahabat, kita uji yang pertama di Mercusis MB110. Ini sengaja kita uji di pagi hari agar mendapatkan performa sinyal yang maksimal. Mercusis MB110 ini ada pada WiFi atau SSID MB110. Oke, sudah terhubung, belum ada internet, kita menunggu sesaat. Oke, MB110 sudah tersambung. Ini kita lock pada band 8 menggunakan antena eksternal juga. Di menu advance dan di menu internet ini kita lock pada B8, sahabat bisa lihat. Oke, kita langsung uji di band 8 tersebut performa dari Mercusis MB110. Ping dan jitternya standar saja. Di Mercusis ini dengan kartu Bayu paket 10 GB, unduhan 10,8, dan kita lihat unggahan atau uploadnya. (18,4). Kita masih terhubung dengan MB110. Kita uji yang kedua untuk memastikan stabilnya performa di Mercusis MB110 dengan kartu SIM Bayu. Oke, 10,2 masih stabil di speed yang sama, dan di uploadnya yang sedikit besar, 18 saat ini, 18,5 Mbps. Oke sahabat, kita akan pindah ke SSID dari Orbit Pro H2 dengan nama WiFi 2,4 GHz. Ini ada pada Tesla Home 5210. Oke,
Oke, Tessel Home 5210 kita menunggu sampai terhubung, dan kita menggunakan aplikasi Huawei Control Pro untuk melihat spesifikasi LTE-nya. Oke, sahabat bisa lihat sekarang ada di B3 1800 sel 07600205 ini, dan kita juga menggunakan antena eksternal lock pada band 3. Jadi di Mercusis tadi kita lock pada band 8. Oke, kita langsung uji untuk Orbit Pro H2 Huawei B530. Ini di band 3. Di Orbit Pro H2 band 3 BTS di bawah 1 km ini cukup tinggi unduhannya. Jadi antara unduhan dan unggahan hampir seimbang. 41,1, pingnya 56, jitter 9, dan unggahannya 41,7 juga. Jadi seimbang antara download dan upload atau simetris. Oke sahabat, masih terhubung dengan Tessel Home. Kita uji yang kedua untuk Orbit Pro H2 Huawei B530. Ini di band 3, dan performa kedua juga masih stabil di atas 40 Mbps untuk download. Ping jitternya juga tidak bergeser. 43. Oke, 43,1, dan kita lihat download uploadnya. Download 43,1. Jadi download uploadnya sangat seimbang. Oke, itulah performa dari Orbit Pro H2, seimbang 40 lebih antara download dan upload. Ini yang disebut dengan simetris untuk performa dari sinyalan 4G di router Huawei B530 band 3. Di Huawei B530 band 3 ini Orbit Pro H2. Oke, kita akan pindah ke Orbit Max H1. Max H1 ini SSID dari Orbit Max H1 yang 2,4 GHz. Ini juga menggunakan kartu SIM Orbit, hanya Mercusis yang menggunakan kartu SIM Bayu. Sudah terhubung ke Orbit Max H1. Ini terlock pada band 1. Sahabat bisa lihat di sini merah. Oke, namun bisa tersambung pada B1 walaupun 0 bar. Jika kita lihat pada PC untuk indikator dashboardnya. Oke, kita langsung uji karena Orbit Max H1 untuk parameter LTE-nya tidak terlalu kompatibel dengan Huawei Control Pro. Ping 44, jitter 4. Ya, sahabat bisa lihat downloadnya juga lumayan. Padahal ini yang terjauh BTS nih. BTS-nya 9 km dari sini. Oke, 32,08. Di band 1 BTS desa tetangga ini uploadnya yang kecil, 1,80. Jadi tadi down upload besar di Mercusis dan Orbit Pro H2. Kali ini di Orbit Max H1 uploadnya yang kecil dan BTS-nya yang berbeda. BTS di jarak 9 km, ping 44 ms, unduhan 25,6 ya. Unggahan di Orbit Max H1 ini yang kecil di band 1 ini, jadi pengaruh band frekuensi juga. 25,06 dan 2,14 Mbps untuk uploadnya. Sahabat, kita akan pindah ke access point dari load balance-nya. Seberapa besar pengaruh load balance? Di digital ini adalah nama access point Unify SMS Pro yang terhubung ke 3 sumber internet lewat mikrotik. Jadi karena kita sudah pernah login di digital ini, coba kita cek dulu di user 1, kita refresh. Jadi ini sudah masuk ke mikrotik lewat access point dari Ubiquiti Unify SMS Pro. Pastikan kita sudah terhubung dengan digital ini. Kita uji, inilah hasil load balance antara Mercusis Orbit Pro H2 dan Orbit Max H1, sama-sama di 2,4 GHz. Jadi untuk
downloadnya mengikuti download yang terbesar. Sahabat bisa lihat 45, dan uploadnya juga cukup naik, menyesuaikan ya. Upload 40,3, yang download 45,4, upload atau unggahannya 40,3, di ping 48 dan jitter 7. Oke sahabat, pastikan masih terhubung dan kita ujian kedua untuk hasil load balance. Jadi ada yang uploadnya rendah, ada yang downloadnya rendah, terakumulasi ke dalam load balance menjadi stabil ya. Downloadnya tembus 47, tertinggi dari downloadnya tembus 47, tertinggi dari hasil download ketiga ISP. Dan uploadnya juga masih tinggi, walaupun di ISP yang Orbit Nexa 1 uploadnya kecil, hasilnya di sini tergabung besar. Oke, 38 di stabil. Peningkatan hasil load balance ini, yang pertama adalah peningkatan walaupun tidak harus 100%. Yang kedua, stabilnya antara download upload tidak terlalu jauh karena menyeimbangkan antara download dan upload. Ketiga modem router ini saling menyeimbangkan. Semoga menjadi informasi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.